Hai netizen yang budiman, kali ini kita ketemu lagi di podcast Culunholic ya. Kali ini kreatornya masih dari bidang animasi ya. Kali ini saya menghadirkan kreator dari Blue Nation podcast Culunholic, podcast aneh dan receh. Halo, dengan siapa? Halo, nama saya Ririn. Oke Mbak Riri, langsung saja ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mbak selaku konten kreator dari Blue Nation gitu ya. Yang pertama Mbak, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih Mbak tertarik membuat konten dengan bentuk animasi Mbak? Ada alasan khusus nggak Mbak? Jadi awalnya itu saya suka ya lihat animasi-animasi gitu, nonton di YouTube, di televisi juga. Nah, saya kan jadi penikmat animasi lah bisa dibilang gitu. Nah, jadi saya tuh tertarik juga gitu, kepikiran untuk menciptakan animasi saya sendiri gitu. Ya, karena mungkin sudah hobi juga ya, gambar-gambar gitu. Jadi pengen punya karya animasi juga gitu. Karena kan sebelumnya hanya gambar-gambar biasa gitu, ilustrasi. Jadi ya mencoba karya baru gitu. Oke, karena sering melihat kreator-kreator yang lain juga, kemudian ada ketertarikan ya Mbak, ingin membuat versi sendiri, karya sendiri yang bisa dinikmati oleh halayak banyak gitu Mbak ya. Kenapa namanya Blue Nation sih Mbak? Ya, kalau namanya itu saya ambil dari dua kata ya Pak. Blue sama imagination. Nah, blue ini adalah warna yang saya suka ya, warna biru gitu. Saya suka warna biru. Dan untuk imagination-nya itu saya ambil dari imajinasi, karena dalam membuat sebuah karya itu kan perlu adanya imajinasi gitu agar hasilnya itu bagus lah gitu. Nah, saya menggabungkan dua kata itu jadilah Blue Nation. Mbak Riri membuat Blue Nation ini mulai dari tahun berapa Mbak? Tahun kemarin sih, lebih tepatnya bulan November, baru beberapa bulan yang lalu. Blue Nation ini berceritakan atau animasi Blue Nation ini berceritakan tentang apa sih Mbak? Kan bentuk animasi itu jenis-jenisnya banyak ya, ada animasi pendek, ada animasi pengalaman. Nah, kalau Blue Nation ini fokusnya mau kemana Mbak? Blue Nation ini saya animasinya animasi pengalaman, jadi pengalaman saya sendiri gitu saya visualisasikan dengan menggunakan animasi begitu. Mungkin di lain waktu saya bisa bikin konten baru gitu ya, kayak animastrip gitu, kayak animator lain juga gitu. Tapi untuk saat ini saya masih animasi pengalaman sih. Kenapa yang dipilih itu animasi pengalaman Mbak, nggak yang animasi strip yang lainnya gitu? Ya karena lebih unik aja gitu. Karena kan animator lain gitu, animasi lain bercerita gitu ya, durasinya panjang juga gitu, pokoknya ada alurnya ya. Tapi untuk animasi pengalaman ini tuh agak unik gitu. Jadi ceritanya itu cerita yang memang nyata gitu terjadi, dan ceritanya itu dari pengalaman sendiri gitu. Ya lebih ke uniknya saja sih. Oke, kalau saya lihat kan ya, animasi pengalaman kan sekarang sudah lagi berkembang nih Mbak ya, sudah cukup banyak yang membuatnya ya, konten kreator yang lama ataupun yang baru. Menurut Mbak Riri selaku konten kreator Blue Nation ini gimana Mbak melihat itu? Bagus ya, bagus. Saya juga ikut senang gitu. Ya bisa dibilang saya juga baru beberapa bulan lalu gitu. Ya kita bisa bisa sharing bareng gitu, belajar bareng dan saling support lah intinya gitu. Jadi munculnya kreator-kreator baru ya di animasi pengalaman ini tuh bikin saya seneng aja gitu, punya teman baru juga gitu sih. Misalkan yang menonton acara ini ingin menjadi konten kreator gitu ya, ada saran atau tips nggak Mbak kepada teman-teman yang ingin membuat atau ingin baru memulai menjadi konten kreator? Tips kalau untuk tips sih dari saya sendiri ya, mungkin harus punya skill dulu deh, ya minimal suka sama menggambar gitu, karena kan namanya juga animasi gitu. Nah kalau misalkan sudah hobi, kalau kita sudah suka gitu, ngerjainnya juga bakalan enjoy gitu, bakal nyaman gitu, nggak jadi beban. Dan selanjutnya mungkin harus harus sabar, karena dalam membuat animasi itu prosesnya sangat panjang ya Pak, jadi ya harus ekstra sabar gitu.
Dan Betul. kalau untuk alat itu mungkin tidak terlalu menjadi masalah ya, karena sekarang juga bikin animasi itu bisa di HP gitu. Jadi walaupun alatnya belum memadai, itu kita bisa bikin di HP gitu. Mungkin itu aja sih. Yang paling penting itu skill sih. Skill harus punya. Ada rencana nggak Blue Nation ini dibuat dalam bentuk lain, misalkan dalam bentuk merchandise atau game interaktif dan lain sebagainya? Untuk merchandise itu saya sudah sudah punya plan gitu, udah punya planning. Insya Allah sih kalau misalkan memungkinkan saya bikin gitu. Itu saya pengen banget sih bikin merchandise. Kalau outputnya gitu beda, misalkan kan Mbak basicnya ilustrator nih, dibikin komik atau apa, ada nggak rencana dimasukin ke penerbit gitu? Ada sih, tapi saya trauma dengan penerbit ya. Mungkin kalau untuk bentuk digital mungkin bisa. Kayaknya ada pengalaman jelek yang penerbit, kenapa Mbak? Bisa diceritain nggak? Ya, jadi kan awalnya itu saya bikin novel gitu ya, bikin novel waktu SMP. Waktu SMA-nya itu saya mau terbitin nih, mau punya buku sendiri gitu. Nah, pas saya kasih filenya, ternyata penerbitnya itu cuma nerbitin buku non fiksi gitu, kayak kayak buku-buku tutorial gitulah. Nah, saya salah sasaran gitu sama penerbit. Kenapa? Saya juga sih yang salah, Pak. Saya gak baca gitu di webnya. Jadi ya mulai sekarang saya nggak suka menulis gara-gara itu. Oke Mbak ya, Mbak Ririn, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus untuk Mbak Ririn dengan Blue Nation-nya ya. Semoga bisa makin berkembang dan bisa dikenal lagi oleh masyarakat luas. Podcast Culun Holik, podcast aneh dan receh.